warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dan pembicara. Dimulai dari saya. Nama Liandra Nurfajriati Zahra, NDH 22, Angkatan 9, Kelompok 4. Asal instansi saya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Selanjutnya kepada pembicara bisa dimulai dari pembicara pertama. Baik, terima kasih Teh Liandra. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Handayani, NDH 18, Angkatan 9 dari kelompok 4. Asal instansi saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Terima kasih Teh. Perkenalkan, nama saya Fari Farudin sebagai pembicara 2, NDH 16, Angkatan 9, Kelompok 4A, Instansi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Pangan, Perikanan, Unit Kerja UPT Balai Benih dan Mengembang Produksi Ikan. Terima kasih. Kenalkan, saya Sri Nurdantina. Saya sebagai pembicara ketiga, NDH 35, Angkatan 9, Kelompok 4A, asal instansi dari RSUD Telaga. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Puji Pahrepi sebagai pembicara keempat, NDH 25 Angkatan 9, Kelompok 4A asal instansi dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Terima kasih. Terima kasih kepada Akang Tete sudah hadir dalam diskusi hari ini dengan tema Smart Governance melalui aplikasi SKM. Seperti kita tahu, dalam era digital, pemerintah dituntut untuk semakin transparan dan responsif. Salah satu wujud penerapannya adalah melalui aplikasi SKM, Survei Kepuasan Masyarakat, yang menjadi alat untuk menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik kita. Namun, tentu saja penerapan aplikasi ini masih menghadapi berbagai tantangan. Hari ini kita akan mendengarkan tanggapan tentang manfaat, kendala, dan solusi yang bisa kita lakukan bersama. Baik, kita mulai dari pembicara pertama. Silakan, Teh Fitri. Baik, terima kasih Teh Liandra. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai manfaat aplikasi SKM, di mana aplikasi SKM ini sangat membantu masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan publik tanpa harus datang ke kantor pelayanan atau ke kantor pemerintahan, di mana proses pengisian SKM ini menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Dengan sistem digital ini, masyarakat bisa menyampaikan pendapat secara jujur dan pemerintah memperoleh data yang aktual tentang kepuasan pengguna layanan. Jadi, dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, masyarakat bisa memberikan reviewnya atau testimoninya ya, kalau secara ini tentang pelayanan yang sudah diberikan kepada masyarakat tersebut tanpa harus datang langsung ke pelayanan publik. Cukup membuka aplikasinya di handphone, kemudian memberi rating atas pelayanan yang sudah didapatkan oleh masyarakat tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih, Teh Fitri. Dari tanggapan yang sudah disampaikan Teh Fitri, apakah ada yang ingin menambahkan manfaat yang sudah disampaikan? Izin Teh, saya menambahkan manfaat aplikasi SKM ya Teh. Di sini selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, SKM sendiri bermanfaat bagi pemerintah daerah. Data hasil survei menjadi bahan evaluasi bagi tiap instansi untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Dengan demikian, setiap unit pelayanan bisa mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan, sehingga mutu layanan publik terus berkembang dari waktu ke waktu. Sekian Teh tambahan dari saya. Terima kasih, Kang Fahri. Tanggapan dari Kang Fahri tentu saja tidak semua berjalan dengan mulus. Untuk itu, mari kita dengarkan pandangan berikutnya terkait tantangan dan kendala dalam pelaksanaan SKM. Kepada pembicara ketiga, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Teh telah memberikan saya kesempatan untuk
memaparkan kekurangan-kekurangan dari sistem SKM itu. Di sini walaupun banyak manfaatnya dari penggunaan SKM itu yang sudah tadi dijelaskan oleh Teh Fitri dan Afahri, adapun pelaksanaan SKM ini masih menghadapi beberapa kendala. Misalnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara menggunakan aplikasi atau kurang tertarik untuk berpartisipasi untuk mengisi SKM tersebut. Selain itu, ada beberapa instansi yang belum menjadikan hasil SKM sebagai acuan utama dalam perencanaan peningkatan layanan. Hal ini bisa membuat potensi besar dari SKM belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Mungkin itu kekurangan yang itu salah satu kekurangan yang ada di era sekarang. Saya Terima kembalikan. kasih Teh Sri. Dari tanggapan Teh Sri, kendala-kendala ini memang sering muncul di lapangan. Di sini, apakah ada yang ingin menyampaikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Baik, izin menambahkan dan menanggapi dari apa yang Teh Sri sampaikan tadi. Jadi, untuk solusi dalam pemecahan masalah penggunaan SKM. Untuk mengatasi kendala tersebut, tentunya pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya SKM dan melatih masyarakat agar lebih melek teknologi. Itu yang pertama. Setiap OPD atau instansi juga perlu menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti hasil survei dengan aksi yang nyata. Misalnya, memperbaiki fasilitas SKM, meningkatkan kecepatan pelayanan, atau memberikan pelatihan bagi petugas layanan publik. Selain itu, sistem SKM tentunya perlu terus dikembangkan agar lebih menarik dan mudah digunakan oleh masyarakat. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kang Puji. Baik, tanggapan sudah disampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan diskusi untuk menggali pandangan lebih dalam. Apakah ada pertanyaan, Akang Teteh? Izinnya, saya ingin menanyakan mengenai survei kepuasan masyarakat ini. Apakah instrumen survei kepuasan masyarakat yang digunakan sudah valid dan reliable untuk menggambarkan persepsi masyarakat secara objektif? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Eh, izin menjawab ya pertanyaan dari Teh Fitri. Belum semuanya belum semua instansi memastikan bahwa instrumen SKM yang digunakan sudah valid dan reliable untuk menggambarkan persepsi masyarakat secara objektif. Banyak yang masih menggunakan format baku atau manual tanpa penyesuaian terhadap karakteristik layanan atau saran-saran responden sendiri. Terima kasih, Deh. Fitri, apakah sudah cukup jelas? Cukup Pak Fahri, terima kasih jawabannya. Terima kasih, Fitri dan Kak Fahri. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Izin Teh, saya ingin menanyakan apakah responden survei itu sudah mewakili seluruh lapisan masyarakat pengguna layanan atau hanya kelompok tertentu saja? Terima kasih. Izin menanggapi, izin moderator izin menanggapi mengenai Silakan, pertanyaan Teh Sri. Pak Fahri. Dalam pelaksanaan SKM ini, responden sering kali belum sepenuhnya mewakili seluruh lapisan masyarakat. Banyak survei masih didominasi oleh kelompok tertentu seperti pegawai internal instansi, masyarakat yang rutin mengakses layanan, responden yang mudah dijangkau, misalnya yang familiar dengan teknologi. Sekiranya itu yang bisa saya jawab. Apakah sudah cukup jelas, Kang Fahri? Ya, cukup Teh. Terima kasih Teh. Terima kasih, Teh Sri dan Kang Fahri. Selanjutnya masih ada pertanyaan?
Akang Teteh. Izin teh, dari saya ada sesuatu yang ingin dipertanyakan. Silakan, Teh. Dari SKM ini, apakah ada kontrol untuk memastikan responden mengisi survei dengan jujur dan tidak asal jawab? Kan ada tuh ya masyarakat yang memang ya udahlah asal ngisi aja gitu. Yang penting udah disuruh terus udah ngelakuin gitu. Apakah ada kontrolnya gitu untuk memastikan itu benar atau tidaknya? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Tesri. Terima Oke, kasih, Kang. jadi, mungkin pada umumnya menurut saya pribadi belum semua instansi memiliki kontrol yang memadai untuk memastikan responden mengisi survei kepuasan masyarakat secara jujur dan tidak asal jawab menurut saya. Beberapa kelemahan yang sering terjadi, survei dilakukan secara terbuka tanpa verifikasi identitas, sehingga memungkinkan pengisian ganda atau asal-asalan dari responden. Terus yang kedua juga tidak ada mekanisme untuk mendeteksi pola jawaban tidak konsisten atau terlalu cepat diisi. Terus yang terakhir juga minimnya pendampingan atau penjelasan kepada responden tentang maksud dan pentingnya SKM. Begitu, Tesri, semoga menjawab. Terima kasih. Bagaimana, sudah cukup, Teh? Sudah, terima kasih Pak Puji. Terima kasih, Kang Puji dan Teh Sri. Apakah masih ada pertanyaan lagi, Akang dan Teteh? Pertanyaan deh buat Teh Fitri mungkin ya. Teh Fitri izin. Apakah menurut Teh Fitri ada hasil SKM yang hanya dijadikan formalitas pelaporan atau benar-benar dianalisis untuk peningkatan layanan? Oke, baik, Kak Fahri izin menjawab, moderator juga ya. Mungkin apakah hasil SKM tadi ya dijadikan formalitas pelaporan? Nah, dalam praktiknya di lapangan mungkin ya masih banyak instansi atau OPD yang menjadikan hasil survei tersebut hanya sebagai formalitas pelaporan demi memenuhi kewajiban administratifnya atau untuk kebutuhan akreditasi, bukan sebagai alat evaluasi yang sungguh-sungguh. Eh, Namun, pada ketentuannya atau idealnya, hasil survei tersebut harus dianalisis secara mendalam untuk yang pertama, mengidentifikasi kelemahan dalam pelayanan. Yang kedua, mengetahui persepsi dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menyusun rencana tindak lanjut atau action plan, di mana jika itu benar-benar hanya sebuah formalitas, kita tidak akan tahu kelemahan kita dalam pelayanan publik. Seharusnya dalam survei tersebut yang sudah diisi oleh masyarakat harusnya ditindaklanjuti oleh instansi atau OPD terkait. Begitu mungkin, A. Bagaimana, Siap, Kang? Fitri. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Ya, terima kasih pada Teh Fitri dan Kang Puji. Mungkin saya cukupkan untuk pertanyaan dan diskusi hari ini, Akang Teteh. Terima kasih untuk semua sumber atas pandangan yang luar biasa. Dari diskusi ini, kita bisa simpulkan bahwa penerapan aplikasi SKM bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal komitmen, kolaborasi, dan edukasi masyarakat. Semoga hasil diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi dalam penerapan smart governance di instansi kita masing-masing. Terima kasih Akang Teteh semuanya. Saya tutup sekian diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.